Jadi disinilah kita melihat inti pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya jiwa itu terbagi tiga. Ada jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah. Jikalau kita termasuk di dalamnya, maka bersyukurlah kepada Allah. Semoga Allah menenangkan kita dalam ketaatan kepadanya hingga ajal menjemput. Kemudian jikalau kita kotor, jiwa yang senantiasa senangnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, sesali itu, sadari itu, dan semoga kita termasuk orang-orang yang disucikan. Kemudian kalau jiwa kita masih labil, maka pertahankan minimal lebih berat ketaatan kita kepada Allah. Jiwa kita lebih condong dari kebaikan dibandingkan keburukan. Dan ini kebanyakan jiwa kita. Apalagi yang bisa merusak jiwa banyak. Yang kita akan bahas adalah Asyru Qawaid fi Tazkiyatun Nafs. Karya Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, salah satu pembicara di Masjid Nabawi dan di Makkah. Beliau sekarang sudah berada di umur 61 tahun. Beliau memiliki banyak karya. Dan beliau sekarang bahkan dia salah satu lulusan terbaik di Jamiah Ibnu Saud. Beliau sudah gelar profesor. Yang bukunya saya sudah kirim. Beliau dan itu yang kita banyak kajikan. Dan ada juga yang kita kajikan, bahkan kajian ini 10 kaidah tazkiyatun nafs kita juga sudah masukkan di YouTube kita. Kalau saya punya YouTube Safar bin Ilyas. Safar bin Ilyas. Itu bisa dilihat kajiannya dan semoga jangan kita menganggap bahwa kita sedikit. Memang terkadang kita bermajelis sedikit, tapi terkadang banyak. Karena ada saudara kita dari kalangan jin juga yang mendengar. Maka dari itu kata Nabi kata Allah Azza wa Jalla, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak atas izin Allah. Sedikit itulah golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongannya Nabi golongan orang-orang baik sedikit. Golongan orang-orang baik sedikit. Yang ingin beristiqomah sedikit. Yang ingin beristiqomah sedikit. Ini yang bisa kita ingatkan. Inti pelajarannya sekali lagi bahwa jiwa itu mampu terkotori dan jiwa tersucikan juga. Jadi jiwa tazkiyah dari kata zakka yuzakki artinya sesuatu yang tersucikan, bisa juga dimaknai sesuatu yang berkembang. Sehingga jiwa itu bisa turun, bisa juga dia berkembang. Dia turun dengan kemaksiatan kepada Allah, jiwa itu akan surut dan dia bisa berkembang dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah. Dan yang mensucikan jiwa yang paling utama adalah beribadah hanya kepada Allah. Itu yang paling mensucikan jiwa. Dan yang paling mengotorinya adalah seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang mensucikan jiwa adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Katalah sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagai obat bagi jiwa. Bahkan dia bukan hanya obat pada jiwa. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid, Al-Quran bukan hanya mengobati pada jiwa, tapi dia juga mengobati pada badan. Makanya salah satu kalau seseorang kerasukan, dibacakan Al-Quran. Dibacakan surah Al-Fatihah, dibacakan surah Al-Baqarah, dia juga obat. Dan dia bahkan ada pernah seorang sahabat Nabi, pernah juga tersengit kala jengking. Di suatu kampung, akhirnya dia bacakan surah Al-Fatihah. Dia tiupkan air, kemudian dengan itu sebab kesembuhannya. Jadi ini yang mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa juga adalah doa. Yang paling mensucikan jiwa adalah doa. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walihuha wa maulah. Ya Allah, berikanlah jiwa ini ketakwaan. Karena ketakwaan itu bukan dengan pakaian. Ketakwaan itu bukan dengan karena kita gelarnya sebagai ustadz atau imam, bukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa asyara bi asba'ihi fi sadri. Kata sahabat, kata Nabi, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Ketakwaan itu di sini. Dan Nabi mengisyaratkan dengan jari jemarinya, mengisyaratkan kepada dadanya. Itulah takwa yang sesungguhnya. Ketika jiwa seorang hamba, hati seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengotori jiwa adalah dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Dosa yang paling utama mengotori jiwa, kesyirikan. Dosa yang mengotori jiwa bisa dari pandangan, melihat yang haram. Atau memakan yang haram. Berbicara yang haram. Mendengar yang haram. Melangkah yang haram. Atau berzina dan segala macam. Intinya seluruh dosa
mengotori jiwa seorang hamba. Itu mungkin dari kami. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kami dan kepada seluruhnya. Tentunya hal ini bukan sekedar pengajaran, tapi ini mungkin diskusi. Karena berapa banyak inti dari dalil-dalil bahwasanya menunjukkan tuanya seseorang itu diantaranya kecilnya kegagalan. Maka seorang penyair mengatakan, man kathura i'tibaruhu qalla atharuhu. Siapa yang banyak pengalamannya, sedikit kegagalannya. Tentunya yang paling banyak pengalamannya orang yang paling tua umurnya. Pengalaman dalam beragama, pengalaman dalam berpikir, pengalaman dalam segala hal. Tentunya orang yang lebih tua lebih banyak dibandingkan yang lebih muda. Dan kata para ulama ini, kata penyair ini, qalla atharuhu, akan sedikit kegagalannya. Tentunya kalau masih muda akan lebih banyak kegagalan. Kenapa? Karena orang yang muda biasanya dia belajar dari kegagalan-kegagalan yang ada. Ini yang bisa kita berikan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan itu datangnya dari kami, dan kami memohon ampun kepada Allah, dan saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita, dan semoga Allah mensucikan jiwa kita, menghindarkan jiwa kita dari hal-hal yang mengotorinya, dan semoga Allah mengistiqomahkan kita seluruhnya di atas ketaatan kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian yang saya ingin tanyakan ada dua hal, Ustaz. Yang pertama tadi kalau tidak salah kita sempat sampaikan bahwa kita berdoa supaya tidak diberikan Allah takdir yang buruk, Ustaz. Kalau saya tidak salah dengar. Sementara ada ulama yang mengatakan bahwa takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Memang ada ulama yang membagi bahwa ada iman kepada takdir baik dan takdir buruk, tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa takdir Allah itu semua baik. Hanya karena pandangan manusia yang terbatas sehingga melihat itu sebagai suatu keburukan. Nah, itu mohon penjelasannya. Apakah betul bahwa semua takdir itu baik? Kemudian yang kedua, tadi yang berbicara masalah hal yang paling mengotori kesucian jiwa. Tadi kalau tidak salah kita menyampaikan bahwa yang paling pertama itu kesyirikan. Yang saya ingin tanyakan, apakah bukan kesombongan, Ustaz? Karena kan iblis dikeluarkan dari surga itu kan karena dia tidak mau menyembah kepada Adam. Maksudnya menyembah bukan sebagai Tuhan atau sebagai ini kan, tapi sebagai sebuah penghormatan. Kenapa? Karena iblis merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Dia tercipta dari api, sementara Adam tercipta dari tanah, sehingga dia merasa lebih baik. Sehingga inilah yang sebab dikeluarkannya iblis dari surga. Jadi apakah di sini bisa mungkin disetarakan yang paling mengotori jiwa, apakah kesyirikan atau kesombongan? Mungkin ada penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam diri kita terdiri 4 unsur, yaitu ada nafs jiwa, ada kalbu atau hati, dan ada akal, dan ada ruh. Yang tadi saya penjelasan Pak Ustaz bahwa tubuh ini digerakkan dengan jiwa. Jadi saya ingin bertanya penjelasan dari sama Pak Ustaz, apa yang keempat ini? Sedangkan setahu kita yang bisa menggerakkan tubuh itu adalah ruh itu sendiri. Tapi Pak Ustaz saya katakan jiwa dan menggerakkan tubuh itu. Jadi tolong jelaskan antara jiwa dengan ruh, karena saya tidak mengerti tentang ruh dengan jiwa. Jadi apakah dia sama?
Sedangkan 4 bagian dalam diri manusia ini sepertinya agak berbeda. Tapi Pak Ustaz katakan tadi jiwa lah yang menggerakkan tubuh ini. Jadi saya mau penjelasannya antara jiwa dengan ruh. Ya, makasih.